Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'du faqul. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsis Sumus, bila Bapak Ustaz Mabrur, alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, pimpinan Majelis Taklim Al-Hidayah Bapak Murtado ini berhalangan hadir ya. Yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan, rekan-rekan semuanya seije, senasib, seperjuangan yang saya hormati dan saya muliakan, rahimakumullah. Mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama sampai detik malam hari ini, alhamdulillah kita masih sama-sama diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis zikir, majelis taklim serta majelis silaturahim. Salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Qomimut Tuhyan karya Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Kemarin sudah sampai cabang keimanan yang kelima. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan ngaji ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Juga kita niatkan dalam rangka mensyukuri nikmat berupa akal yang masih diberikan, kesehatan, ya bisa berpikir, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga kita niatkan dalam rangka menghidupkan murid-murid agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan materinya terlebih dahulu. Wasyu'batu as-sadisatu al-imanu bi anna Allah yab'atsul mauta sawa'un kanu maqburina aw kharaqiyan aw khairu dzalik. Cabang keimanan yang keenam adalah iman, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, kita harus percaya. Baik yang meninggal itu dikuburkan atau tenggelam atau yang lain-lain. Jadi ada pertanyaan, misalkan bagaimana kalau ada orang meninggal nggak dikubur tapi taruh di bawah pohon gede umpamanya, sama tetap bakal bangkitkan. Atau misalkan ada orang ya meninggal di laut, nggak tahu itu jasadnya kemana, nggak ditemukan, atau dimakan ikan atau apalah nggak tahu, sama akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semua akan dibangkitkan, yang dikuburkan, yang tenggelam atau yang lain-lainnya, semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wal mab'utsu huwa 'ainu hadzal badani la mithlahu ijma'an. Dan yang dibangkitkan itu keadaan badan ini, ya, badan ini. Jadi dengan kata lain, ini badan aslinya, bukan duplikatan. La mithlahu, ya, bukan duplikatan. Jadi bukan Gusti Allah bikin baru lagi yang kebetulan bentuknya mirip, misalkan Jamal mirip Jamal, bukan. Tapi benar-benar badan ini.
yang bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ijma'an menurut kesepakatan para ulama, dalam arti para ulama di dalam menafsiri ya tentang ini sepakat, tidak ada masalah khilafiyah. Wallahu taala sa'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi la yub'atsunna. Allah Ta'ala berfirman yang artinya orang-orang kafir itu menyangka, beranggapan bahwasanya mereka itu tidak akan dibangkitkan. Jadi kalau orang kafir itu tidak percaya kalau kita ini bakal dibangkitkan lagi dari alam kubur, dihidupkan kembali. Kata Allah, "Qul bala wa rabbi la tub'atsunna." Katakan wahai Muhammad, iya, Tuhanku bakal menghidupkan kalian. Jadi inilah ayat yang dijadikan dasar dalil bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bakal dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cabang keimanan yang nomor 6, percaya bahwa Allah Ta'ala bakal membangkitkan kembali kita dari alam kubur, dihidupkan kembali. Terus wasyubatu as-sabi'atu al-imanu bil qadari bi an ta'taqida anna Allah Ta'ala awjada al-asya' ala tabaqi ma sabaqa bihi ilmuhu ta'ala. Cabang keimanan yang ketujuh ialah iman dengan apa? Dengan qadar atau takdir. Jadi kita harus percaya. Percaya dengan apa? Percaya bahwasanya Allah mewujudkan sesuatu, menciptakan sesuatu. Itu sudah sesuai, sudah cocok dengan pengetahuan Allah dari dulu. Jadi dulu ya Allah sudah tahu kalau di malam ini bakal ada kumpulan semacam ini yang hadir berapa orang. Allah sudah tahu. Ini namanya percaya dengan adanya takdir. Jadi jangankan Allah, ya penjahit aja tahu, ya baju belum jadi sudah tahu ini kancingnya bakal 8, ya kan, bakal pakai kerah, bakal ada kantong 1, iya kan, padahal belum jadi. Ini namanya sesuai dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, ya. Artinya sebelumnya sudah kebayang, itu gambarannya begitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang mendesain sendiri istilahnya, nah, ya, yang membuat skenario sendiri, yang desain sendiri. Ya bagaimana enggak tahu, ya. Lanjut. Fajami'u af'alil khalqi bi taqdirillahi ta'ala. Maka semua tindakan makhluk itu sesuai dengan takdir Allah Ta'ala. Ya kalau kita mengetahui ini, meyakini tentang ini, makanya kita melihat ahli maksiat, ya jangan terlalu ekstrim memandangnya, ya. Orang kok gitu-gitu amat, ya. Itu juga sudah sesuai dengan takdir Allah. Ya, gitu. Fayambahi lil insani, ya, fa'ayyardu bi kulli majri bihil qada'u. Maka sebaiknya bagi manusia itu ridho dengan apa? Dengan apa-apa yang berlaku dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dicipta jadi penjahit, ada yang dicipta menjadi petani, ada yang dicipta menjadi pedagang. Harusnya ridho, gak usah nawar lah, ya gak usah nawar. Saya jadi ustaz aja lah, enak kayaknya. Emang dikira enak kali ya. Iya. Terus yang jadi ustaz ya saya jadi tukang jahit aja lah biar enak. Pokoknya harus ridho dengan segala apa yang telah berlaku ketentuan Allah. Memang ngomong ya enak, tapi kenyataannya kadang-kadang gak ridho, sering protes, ya, sering
protes. Buktinya protes apa? Sering nawar kalau Gusti Allah. Emang kalimatnya sih kelihatannya berdoa. Kelihatannya berdoa. Padahal lagi nego kalau Gusti Allah. Kalau bisa saya jangan jadi penjahit biasa lah. Kan kayak gitu. Ini sebenarnya lagi nego kalau Gusti Allah. Setengah berontak. Tapi kalau dibilang berontak, nggak terima, nggak mau. Ya, ini kita sendiri yang tahu. Kita ini sebenarnya lagi mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebenarnya lagi protes. Nah, kita yang tahu, yang bisa merasakan hal itu ya. Jadi sebaiknya bagi manusia ini ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jadi apa ya ridho aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut. Wa yuhka 'ani Syekh Afifuddin Az-Zahidi annahu kana bi Misr. Diceritakan bahwasanya Syekh Afifuddin Az-Zahid orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu orang yang sudah jauh dengan urusan dunia. Jadi nggak mau senang-senang dengan urusan dunia. Beliau ini hidup di negara Mesir. Fabalaghahu ma waqa'a bi Baghdadin. Lalu apa yang terjadi di kota Baghdad? Ya, sampailah kabarnya kepada beliau Syekh Afifuddin yang berada di Mesir. Isi beritanya apa? Min qatlil kuffari il muslimina hatta kharajat Baghdadun salasina wa nisfi sanatin bi khairi khalifatin wa min ta'likil kuffari al masuhifa fi a'naqil kilabi wa alqa'ahum kutubal a'immati fil dajlati hatta surat kama kal jasri tamurru al khailu 'alaiha. Jadi ceritanya di kota Baghdad itu saat itu orang-orang kafir membunuh orang Islam. Sampai-sampai saat itu tidak ada seorang khalifah, kehabisan pemimpin. 3,5 tahun diserang terus-menerus oleh orang-orang kafir. Nah, tidak sekedar itu, tidak sekedar para pemimpinnya dibunuh, tapi sadisnya, jadi mushaf itu digantungkan di leher anjing kilab. Jadi sebagai bentuk pelecehan, ini penghinaan kepada umat Islam. Ditambah lagi kitabnya para imam, jadi karya-karya imam besar saat itu, kitabnya dibuang di kali. Ya, saking banyaknya zaman dulu itu kitabnya imam-imam terdahulu, yakni ulama-ulama besar yang mampu menyusun kitab, menulis kitab, sampai-sampai kalinya penuh, ya, sampai-sampai seperti jembatan itu kitab buku, saking banyaknya. Jadi bisa buat lewat kuda, bisa buat jembatan di situ. Saking banyaknya kitab yang dibuang ke kali, sampai bisa buat lewat kuda. Khail, himar. Mendengar berita itu secara otomatis Syekh Afifuddin, ya, sebagai pemuka agama, fa'angkaro dzalika, mengingkari kejadian itu, melaknat, enggak terimalah. Kemudian beliau berdoa, bermunajat kepada Allah. Wa qala ya rabbi kaifa hadza wa fim al-atfalu wa man la dzanba lah. Wahai Tuhanku, bagaimana ini bisa terjadi? Di Baghdad banyak anak-anak kecil yang tidak berdosa. Banyak orang-orang yang tidak berdosa. Jadi kalau bahasa kitanya ini, mengapa engkau biarkan? Mengapa tidak engkau menangkan orang-orang muslim? Engkau kalahkan orang-orang kafir. Ya, kurang lebihnya begitu. Ya, lebih lengkapnya. Kemudian setelah beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, fara'a fil manami rajulan wa fi yadihi kitabun ta'khuduhu fa idzan fi hadanil baitani min bahri mutaqaribi. Kemudian dalam mimpinya Syekh Afifuddin Az-Zaidi
melihat seorang laki-laki yang tangannya memegang sebuah kitab. Nah, dilihatnya ada dua bait di situ. Isi baitnya bunyinya begini: ta'il ihtirada famal amru laka wal hukmu fi harakatil falaki wala tas'alillaha an fi'lihi faman khadin lujjata bahrin halaka, yang artinya tinggalkanlah takdir Allah karena kamu tidak memiliki urusan dan kamu tidak memiliki hukum dalam hal bergeraknya bintang-bintang, dan janganlah kamu bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Barang siapa yang terjun ke dalam sungai maka dia akan binasa. Jadi artinya begini, udahlah, jangan ikut campur dengan takdir Allah. Kamu tidak punya wewenang, kita sebagai manusia tidak punya wewenang. Udah, jangan campuri takdir Allah. Itu terjadi juga atas takdir Allah. Saat itu orang-orang kafir harus menumpas orang-orang muslim hingga kehabisan tokoh-tokoh agama, ya, kehabisan pemimpin. Itu juga nggak lepas dari takdir Allah. Di bahasa gampangnya, udah jangan ikut-ikutan tentang takdir Allah, ya. Jangan tanya tentang apa yang dilakukan Allah. Jadi fama khadin lujjata bahrin halaka, artinya di sini kan kalimatnya barang siapa yang terjun ke dalam sungai maka akan binasa. Artinya di sini adalah kiasan. Maka barang siapa yang akan mencampuri takdir Allah akan binasa sendiri, ya, akan binasa sendiri kalau mencampuri tentang takdir Allah. Ya, itu ya. Jadi udah dua ya. Tadi yang pertama tadi cabang keimanan yang nomor 6 tentang apa? Tentang dibangkitkan dari alam kubur. Yang kedua berarti cabang keimanan yang nomor 7 tentang apa? Tentang takdir. Jadi kita bisa, nggak bisa, harus bisa. Mau nggak mau, harus mau. Kita ridho dengan segala takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang jangan bilang mungkin ini takdir Allah kali ya. Jadi rasanya kayak belum mantap banget ini keimanan ya. Mungkin pokoknya ada mungkinnya gitu ya. Ya. Pokoknya jangan, pokoknya ini sudah takdir Allah. Emang ini yang terjadi. Walaupun pahit, emang ini takdirnya. Sudah jangan ada kata mungkin ya gitu ya. Wah begitu. Ya, kita di sini ngumpul berapa orang? 8 orang, 9 sama anak Mas Umar. Allah sudah tahu, nggak lepas dari takdir Allah ya. Kayak gitu. Jadi ini aja dulu lah yang perlu saya sampaikan. Saya apa istilahnya, alhamdulillah saya punya ini angan-angan. Ini kan masukan dari Pak Ustadz Mabrur juga supaya ditambahkan tentang amalan-amalan. Jadi waktu itu saya memang bingung mau ambil dari kitab apa ya. Ternyata setelah kemarin di malam Senin saya sama Mas Tafiuddin menghadiri majelisnya Ki Muhammad Hamzah